Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di tutorial pengembangan landscape untuk mendapatkan hasil perhitungan sumber daya. Kita lanjut untuk project yang kemarin. Setelah kita mendapatkan model dari Witherhall, kita dapat membuat bagian-bagian dari strat model seperti kontur dan konstruk. Nah, untuk yang pertama ini kita bisa membuat konstruk terlebih dahulu. Caranya itu kita ke grafik, ke extend. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada subcrop, outcrop, pitch out, flash, split line, dan multi. Nah, untuk yang biasa digunakan itu adalah yang bagian subcrop, karena kita akan membuat karena saya di sini membuat untuk crop line dengan batu bara yang ada di pada bagian floornya. Untuk caranya itu pertama kita masukkan skema. Nah, untuk surface ini kita masukkan interval karena kita mau mengeluarkan sim batu baranya. Nah, di sini kita tinggal pilih sim batu baranya. Misal saya pilih sim D. Untuk yang akan kita cetak itu ini ada roof dengan floor, itu terserah dari kita mau pakai yang di sini saya mau antisipasi untuk floornya. Nah, untuk outputnya sendiri kita buatkan file baru. Nah, itu oke. Masukkan file konstruknya. Untuk layarnya ini dia namanya. Oh, salah. Ini adalah pembuatan cropline gitu. Masukin file cropline-nya. Untuk namanya itu menggunakan cropline. Nah, untuk smoothing ini dia tingkat lekukan garisnya saya pakai dulu aja. Untuk domain usaha limitnya kita menggunakan set speed. Setelah itu kita langsung oke aja. Nah, jika sudah selesai kita cek. Nah, untuk bentuk cropline dari sim D nya itu DP ini. Nah, sama kalau kita mau keluarin cropline yang lain bisa juga. Atau kita juga bisa menggunakan toolbar menggunakan pakai yang multi. Nah, ketika kita menggunakan yang multi, itu semua dari hasilnya itu akan keluar. A1, A, ini juga. Sini outputnya ini taruh di outline aja. Untuk atributnya ini kita mau pilih yang mana ini? Sini saya mau keluarin untuk bagian full subgroup aja untuk semua dari sini. Terus ini untuk ke tingkat ke garis ininya domain bentuknya kita isikan spesifikasi. Oke, masuk aja. Nah, nanti hasilnya akan masuk ke lapisan untuk batu bara sim A, untuk batu bara sim A1, untuk A2, dan ini untuk D. Itu untuk cara pembuatan cropline. Selanjutnya itu pembuatan konstruk. Caranya sama kayak grafik kembali, terus start model kontur. Nah, di sini ada juga kita bisa pakai yang multi model roll hole. Kalau di sini biasanya sih menggunakan yang multi. Kita masukin multi, terus intervalnya kita masukin yang mau kita keluarin. Misalnya satu, keluar semuanya aja, row building. Keluar outputnya tinggal kita taruh di file konstruk yang tadi kita buat. Nah,
atributnya ini ada dua, kita bisa menggunakan yang row, ada juga floor. Menggunakan yang floor untuk kontur intervalnya di sini salah satu. Notasinya ini dia indeks konturnya misalnya kontrol ini untuk ke tingkat ke miringan garisnya seperti yang bawah aja. Ini masukin substrate untuk display ini untuk pewarnaannya bisa di langsung klikkan aja. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di file construct. Nah, setelah kita membuat konstruk, kita bisa lanjut ke bagian perhitungan sumber daya. Untuk bagian perhitungan sumber daya itu di sini ada beberapa cara untuk perhitungannya. Namun untuk yang pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit cara untuk perhitungan sumber daya dengan menggunakan metode circle atau circle. Nah, cara itu pertama kita membuat post drill di grafik dan post. Nah, nanti kita bisa langsung lanjut ke bagian grafik cari yang namanya post terus berapa. Nah, caranya itu pertama kita masukin skema. Untuk inputnya itu kita masukkan drill hole yang akan kita buatkan postnya. Contohnya search layernya masukin drill hole nya. Untuk di sini masukin intervalnya. Ini untuk yang pertama. Jadi yang pertama itu kita masukkan interval 1. Terus ini kita pakai yang thickness. Untuk outputnya ini kita buat file baru aja. Nama terus setelah masukin ke sini. Untuk layarnya ini kita menggunakan layar sesuai untuk penamaannya bisa disesuaikan dengan SIM yang akan kita post. Sudah seperti itu. Nah, bagian kontrol. Nah, di sini selection expression ini kita masukin ketik rumusnya. Caranya itu kita ketik rum A1 sini ada tanda petik ya. Pakai 0,1. Jadi artinya di sini semua batu bara dengan ketebalan minimal semua ketebalan dari SIM yang lebih besar daripada 0,01 itu dianggap sebagai
bara. Jadi ketebalan paling minimal itu adalah 0,1 untuk pembacaannya. Tipis drill hole-nya ini sudah. Untuk text line spacing ini untuk aja, untuk model penulisannya nanti. Nah, di sini nih kita bisa edit. Nah, di sini ada pewarnaannya untuk tulisan yang akan muncul nanti, itu bisa kita atur. Bisa warnanya jadi merah. Ini boleh aja. Jadi di sini untuk penangannya juga dan ukuran garisnya bisa langsung apply aja, di apply. Terus kita kembali ke bagian sini. Nah, sini kita masukin interval yang kedua, langsung pakai A. Di sini kita ganti namanya jadi A. Di bagian kontrol kita ubah pada bagian selection rumusnya ini jadi A juga, langsung apply aja. Untuk interval yang kedua kita pakai masukin yang A2, masukin A2 di sini. Di sini kita ganti jadi A2. So, langsung kita apply. Selanjutnya pakai yang B. Sini ubah jadi B. Setelahnya ubah jadi B. Kita sudah selesai, kita langsung oke aja. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat dari yang kita buat tadi, itu pos DH. Ini untuk bagian A, jadi ada untuk jumlahnya, ada A1, ada A2, dan ada SIM B. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat polygon influence. Nah, jadi di sini kita kan membuat radius untuk tiap batu baranya, tiap dari drill hole-nya. Itu tergantung dari kita menggunakan kondisi geologi apa. Caranya itu ke drill holes, grafik, terus influence. Nah, di sini kita masukin sampelnya. Kita buat file baru terlebih dahulu. Namanya bisa jadi post. Namanya bisa kita pakai menjadi polygon resource. Poly resource. Artinya polygon resource berarti dia perhitungan sumber daya. Masukkan filenya. Di sini untuk layer name-nya itu kita ketik aja sini. Untuk penamaannya yaitu di sini ada masuk. Oh salah, kita masukin yang post dia dulu. Masukin yang A, masukin yang A1, masukin yang A2, masukin yang B. Nah, selanjutnya kita untuk output layernya itu kita buat jadi poly A, poly A1, poly dan polygon B. Poly
Selanjutnya di sini untuk kita isi yang di bagian kontrol ini yaitu merge polygon. Jadi nanti hasil dari poligon-poligon circle-nya itu atau lingkaran-lingkarannya itu dia akan langsung otomatis menjadi satu. Nah, untuk kategorinya ini itu tergantung kita menggunakan sumber daya apa, kondisi geologi apa. Di sini saya menggunakan kondisi geologi moderat yang radiusnya itu di 250. Ini untuk ukurnya ya. Kita ukur. Di sini ada sini kita menggunakan sini kita bisa menggunakan jarak detik informasi menurut kondisi geologi. Karena saya menggunakan kriteria yang moderat, jadi untuk radiusnya itu menggunakan 250, extensinya 250 untuk motor ukur. Ini kita bisa ketik aja sih, ini harus diisi ini ya, masuk. Ini untuk warnanya kita atur menjadi green. Kedua itu ada tertunjuk dengan radius 500. Ini namanya IND dengan warna biru. Yang ketiga itu terkat. Dengan jarak sini kita menggunakan jarak yang 750. Mulai sufiksnya itu menjadi dengan warna merah. Oke, jika sudah bisa langsung kita aplikasikan aja. Nah, untuk hasilnya itu dapat dilihat di sini. Hasilnya dia bakalan berbentuk kayak gini. Nanti dari tiap-tiap poligon ini kita satukan. Jadi per tiap simnya. Jadi buat filenya itu di file Polyres. Jadi kita buat di sini aja. Poly A, misalnya poly A. Kita edit. Ini tinggal kita buat semuanya. Ini duplikat. Oke, ini buat baru lagi namanya poly A1. Kita pilih satu yang kemudian ini copy duplikat. Buat baru lagi ini untuk poly A2 langsung oke aja. Kita edit lagi poly A2, kita namakan semuanya copy. Oke, buat baru layar
ini untuk poli A, poligon untuk sim B nya. Ini copy dan duplikat. Oke, jika sudah selesai, kita sudah mendapatkan radius jarak dari setiap sumber daya kita. Misalnya untuk sim D di sini, jika kita lihat dia masuknya sampai ke konstruk dengan elevasi minimal di 80. Ternyata dia untuk konstruk. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya itu kita membuat bagian poliras ini menjadi poligon donat. Nah, caranya itu kita ke draw. Pertama itu kita harus edit dulu, edit. Terus kita ke bagian draw, poligon, dan pilih yang donat ini. Nah, untuk pada bagian ini kita akan membuatkan kita akan menyatukan untuk bisa membuat pewarnaan pada bagian antara di bagian terukur dengan tertunjuk dengan terkah, dan seterusnya. Caranya itu kita klik 2 kali yang bagi garis yang terkah ini, terus klik 2 kali pada garis yang tertunjuk ini. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali pada garis yang telur ini, dan klik 2 kali pada garis terukur. Sudah selesai, kita lakukan yang sama pada lingkaran berikutnya. Jika sudah selesai, kita akan menghapus. Cara itu kita langsung jilat garis yang ada di sini. Kita akan hapus garisnya. Jika sudah selesai, yang bagian terukur ini kita biarkan aja, biarkan dia menjadi poligon yang tetap sendiri. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengisi warnanya dengan apa yang kita sesuaikan. Detail patternnya bisa menggunakan ini dengan warna hijau. Untuk yang ini menggunakan warna ini dan warna biru. Untuk ini menggunakan warna merah. Oke, hasilnya dia kayak gini. Nah, untuk pada bagian yang di sini itu kita lakukan hal yang sama. Ini langsung kita delete aja. Berat sekali. Nah, untuk bagian terukur ini dia tidak usah di delete, biarkan saja. Nah, ini kita buatkan fill patternnya dengan warna hijau. Kita ubah jadi biru. Kita ubah jadi merah dengan pattern. Oke, nah untuk bentuk dari sumber dayanya sudah selesai. Hasilnya dia bakal kayak gini, dan itu dibuat di bagian semua poliras tadi. Caranya sama semua. Untuk poli B ini kita akan buat juga. Caranya di model grafik draw, pertama dia harus diedit dulu, edit ke model draw poligon donat.
garis terluar kita pilih sekali, 2 kali, kita klik 2 kali, dan kita klik 2 kali. Selesai kita S, kita hapus garis yang ada di luar, kita hapus dulu. Tinggal kita buatkan pewarnaan merah, kita buat yang biru, yang di dalam itu kita pakai hijau dengan terang. Untuk sumber daya sudah jadi. Selanjutnya itu kita akan membuat perhitungannya. Kita akan mengekspor hasil dari perhitungan poligon sumber daya ini. Caranya itu, cara selanjutnya itu kita akan menghitung sumber dayanya. Nah, caranya itu kita harus menggabung antara bentuk dari poligon-poligon ini dengan propline. Misal contoh yang pertama itu misal kita menggunakan propline B. Propline B. Nah, jadi semua yang akan dihitung dengan bentuk poligon itu semua yang masuk ke bagian konstruk develop. Nah, semisal ini. Berarti untuk yang dihitung itu yang bagian di sini aja. Yang ini yang di atasnya propline ini akan kita hapus sesuai dengan luas initnya juga. Seperti yang akan dihapus itu yang ini yang akan dihapus. Cara untuk menghapusnya itu langsung aja. Propline ini kita masukin ke kita buatkan file baru dulu terlebih dahulu biar hasilnya nanti jelas. Buat sampel baru, sini kita ketik sumber daya. Sini untuk kita copy kita copy taruh di sumber daya, oke. Terus kita copy crop line lagi, kita taruh di sumber daya untuk crop line sini. Itu kita masukin yang masukin itu. Ubah jadi line. Jadi untuk line, langkah selanjutnya kita masukin view. Ini untuk sumber daya ini bisa kita hapus dulu biar jika selesai berarti kita akan memotong atas itnya. Kita akan sambungkan dengan garis profile-nya. Langsung kita copy dulu terlebih dahulu. Oke, kita pick break terlebih dahulu. Oke,
kita convert ke polygon, convert to line. Oke, jika sudah selesai kita break sini. Oke. Skip, kita nyalakan rally ini. Kita garis keluar, kita menggunakan aja. Oke, selesai. Kita hapus. Selanjutnya ini kita tinggal potong saja. Ini sudah kita potong yang bagian sini. Oke, jika sudah selesai kita konekkan kembali. Setelah kita convert jadi polygon. Oke, jika sudah selesai, nah kita sudah dapat mendapatkan batas outline dengan berdasarkan itu. Kita tinggal masukin polygon B tadi, kita boleh copy, duplicate. So kita trim clipboard, delete offsetnya, kita menghapus yang berada di luar polygon. Hasilnya dia akan seperti ini. Oke, tahap selanjutnya itu kita akan menghitung berapa sih jumlah sumber daya yang ada di dalam batasan IUP ini. Caranya itu kita langsung ke bagian reserve, simple, oke, yang polygon. Nah, untuk di sini kita masukkan yang di sampelnya itu yang polyres. Kita masukin yang sumber daya, masukin yang poly sumber daya ini. ID-nya ini kita pick aja. Namanya sama ukur tunjuk terdekat dan terdekat. Untuk input surface-nya itu kita menggunakan beberapa di sini. Ada gertopnya, bottom surface-nya menggunakan asap. Di sini menggunakan yang develop karena kita memasukkan hasil dari perhitungan B-nya. Kita membuat berdasarkan polygon resource dari B, sim B. Untuk aktifnya ini kita buat tabelnya, Excelnya, untuk penamaannya base source B,
Nah, bloknya untuk bagian sini kita centang yang kolom dengan area thickness, mesh, top area, sampel topnya pakai yang area, densitasnya itu pakai yang berbeda, yang berlepak kut dan all. Menggunakan aku menunjukkan bisa control selanjutnya di bagian intervalnya. Nah, sini untuk bagian intervalnya kita akan membuat rumusnya. Di setiap intervalnya kita masukin yang B, dan harusnya ada rumus. Bagaimana kita buat rumusnya terlebih dahulu di Excel. Di sini group thickness, thick. Untuk rumusnya menggunakan thick kurang interval kurang kali dengan pos akan slot kurang interval satu underscore underscore lebih besar dari besar atau sama dengan menarik. Jadi untuk di sini ekspresi detiknya itu kita akan menentukan ketebalan sebenarnya dari kemenerusan, yaitu intervalnya dengan batas minimal 0,5 meter. Kita langsung oke aja. Oke. Nah, di sini kita masukin ekspresinya tadi. Nah, jika tidak muncul, bisa ketika ya. Panggil. Jika sudah selesai, kita bisa langsung apply aja. Nah, sedikit error di sini. Variable name. Untuk variable name-nya dia tidak terbaca, jadi rumus yang tadi itu ada sedikit kesalahan. Kita coba masukkan lagi. Sampel
gagal. Kita coba hapus untuk rumus yang kita masukkan tadi. Nah, jika dia error kayak gini berarti ada yang sedikit yang salah, cuman berhasil. Bukan karena kita gagal untuk memasukkan rumus yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan untuk hasil perhitungannya Excel yang kita buat tadi itu sudah ada di sini, res plus huruf P. Namun hasil dari Excel ini harus perlu di reformat. Ini besar reformat sampel. Kita pakai yang interval sini. Masukin skemanya, tabnya pakai yang grid, set tabnya pakai yang plus B, tabnya harus B, yang nama F. Artinya dia kita sudah format. Kita nyamuk total volume areanya, thickness-nya, total badan. Selanjutnya ke bagian outer. Extra interval loss block area combination. Terus kita selanjutnya kita sudah mendapatkan hasil dari perhitungan yang telah kita buat tadi. Kita bisa lihat hasilnya di tabel itu kalian tabel dan dashboard struktur. Selanjutnya kita akan ekspor hasil perhitungan yang tadi ini dengan ekspor dengan bentuk file Excel. Untuk kolom yang akan kita keluarkan di sini ada name, interval, total volume, sama input thickness, interval volume, dan total bar volume, total volume burden. Sudah selesai, kita langsung lakukan saja. Untuk outputnya memang bisa. Langsung output headernya kita nyalakan ya. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat di file projectnya, project Excel. Hasilnya ya. Kita sudah mendapatkan bagian petunjuk terukur
Selanjutnya kita bisa melakukan bagian perhitungan. Jadi di sini total volume itu adalah jumlah volume interval dan volume yang bukan intervalnya. Jadi itu adalah total volume di semua dari hasil perhitungan, dari mulai dari batu baranya, jumlah batu bara, OD, dan ada total bord volume. Terus kita bisa untuk selanjutnya itu kita bisa melakukan perhitungan untuk bagian Excelnya. Untuk caranya itu ada pertama kita kan membuat faktor rek untuk perhitungannya, yaitu faktor itu ada faktor rek itu adalah faktor perolehan yang batu bara yang dianggap terambil semua. Jadi kita anggap saja sini satu. Oke, yang selanjutnya itu ada wall recover. Nah, untuk wall recover itu volume batu bara yang diambil. Jadi dia jumlah batu bara yang akan terambil dengan rumus interval volume dikali dengan faktor reknya. Selanjutnya itu ada wall uncover. Dimana wall uncover ini itu batu bara yang tidak terambil. Jadi interval volume dikurang dengan wall recover, hasilnya akan. Selanjutnya itu ada area. Jadi area ini adalah luasan dari model dari batu baranya. Jadi cara itu rumusnya itu sama dengan interval volume. Interval volume kita bagi dengan true thickness-nya. Selanjutnya itu ada wall loss-nya. Wall loss-nya itu rumusnya itu sama dengan faktor rek-nya, kita kali dengan jumlah areanya, kita kali dengan area, lalu kita kali dengan 0,3, dimana 0,3 adalah volume batu bara yang hilang dengan ketebalan 0,3. Jadi anggapannya 0,3 itu dia adalah bagian dari batu bara pengotor. Jadi kita nggak hitung. Jadi untuk batu bara yang hilang atau hasilnya. Selanjutnya itu ada geosyn flow. Itu adalah volume batu bara kotor atau ketebalan batu bara yang kotornya. Terus itu sampai faktornya kita kali dengan area, kita kali dengan 0, itu ada Colton itu menggunakan rumus namanya wall uncover wall recover dikurang dengan wall loss kali dengan 1,3 dan ditambah
tambah dengan 1,3. Ditambah dengan dibaca volumenya dikali dengan 1,8. Adalah dapat mencapai. Selanjutnya itu total loss yaitu volume yang bukan batu bara. Total burden volume ditambah dengan coal recover tambah coal loss kurang diluting port. Jadi ini untuk total batu baranya, jumlah batu bara yang ada di batu bara terkur, terunjuk, sama yang di 2OB yang ada di tertunjuk. Dan untuk sim-sim batu bara yang lain itu cara perhitungannya juga sama, nanti tinggal kita masukin jadikan satu Excel. Untuk perhitungan sumber daya kali ini saya rasa sudah cukup sampai bisa mengkali, dan untuk cara perhitungan di untuk sim-sim yang lain itu juga sama. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.